Masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dengan berdakwah kepada orang per orang. Sejumlah kecil mereka yang menerima ajaran Islam adalah para sahabat dan keluarga dekat. Hingga akhirnya masyarakat mengetahui, responnya pun beragam. Meskipun bisa dikatakan bahwa masyarakat Arab di kota Mekah ada yang menerima ajaran Islam secara ikhlas, tapi pada umumnya menolak dan tidak menghendaki kehadiran Islam di kota tersebut. Dalam menghadapi tanggapan yang tidak menyenangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyebarkan ajaran Islam, meskipun ia bertaruh nyawa. Karena ia yakin Islam merupakan agama yang mengajak umatnya menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-karam pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda menyaksikan Sirah Nabawiyah Metro TV yang insyaallah di setiap episodenya kami akan terus mengulas tentang kisah-kisah keteladanan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini bersama saya Hamdal Kafi, tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani Ustadzana wa Syahada Al-Ustadz Al-Mukarram Walinuddin. Assalamualaikum Ustadz. Syukran jazilan telah hadir bersama kami, dan tema kali ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana respon masyarakat Arab kafir Quraisy saat itu terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita di sini mungkin mengerucutkan langsung dikala Rasulullah sudah memulai dakwah bidhar. Responnya seperti apa masyarakat Arab saat itu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ketika perintah untuk menyampaikan risalah Allah diterima Rasulullah SAW, Nabi kemudian menyampaikan kepada keluarga dekat atau orang-orang terdekat beliau. Sehingga kemudian ada beberapa orang yang kita nilai atau yang sering disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Yang pertama-tama masuk Islam, dan itu kalau dari kalangan keluarga dekat atau teman dekat sekali. Misalnya kalau dari keluarga dekat Khadijah, kemudian juga ada Abu Bakar As-Siddiq dari sahabat dekat beliau sejak sebelum diangkat sebagai Rasul. Ali bin Abi Thalib adalah juga ponakan keluarga yang sangat dekat dengan beliau sejak sebelum ada turun risalah. Demikian juga Zaid bin Harithah, termasuk di dalamnya kemudian Bilal bin Rabah dari kalangan hamba sahaya. Gitu. Setelah kurang lebih 3 tahun tadi seperti Mas Hamdan sampaikan, Allah perintahkan agar Nabi tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Langsung karena firman Allah dengan ini terang-terang. Itulah firman Allah di surah nomor 15 Al-Hijr pada ayat yang ke-94, di mana Allah berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka hendaklah kamu sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah secara terang-terangan, dan jangan hiraukan orang-orang musyrik. Nah, kata jangan hiraukan ini menandakan pasti nanti memang akan ada penolakan. Disitulah kemudian kita dapati juga misalnya di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 214, Allah kemudian memerintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu yang di luar kerabat ini tadi. Maka artinya tahapan dakwah secara jahar dengan terang-terangan ini kemudian dimulai dari adalah kerabat-kerabat Nabi yang relatif memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Disitulah kemudian mulai timbul pro dan kontra atas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara garis besar tentu dapat kita simpulkan dari 2 kelompok. Ada yang menerima dengan tulus hati, tapi juga tidak sedikit yang langsung menolak. Kalau kita sedikit ke belakang ya Mas, dalam peristiwa di mana Allah mengutus Rasul untuk pertama kali, itu kan Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi, kan kemudian menyampaikan berita itu kepada pamannya, Waraqah bin Nawfal, seorang tokoh Hanafiyun yang ada di Makkah kan. Beliau adalah seorang yang menguasai kitab suci sebelumnya. Nah, ketika kemudian dikabarkan bahwa Rasulullah menerima wahyu, kedatangan Jibril, maka Waraqah berkomentar apa? Itu namus.
Namus itu firman Tuhan, wahyu dari Allah, seperti yang pernah diterima oleh Musa alaihissalam. Dan beliau kemudian melanjutkan komentarnya, sekiranya saya masih diberi umur, ketika nanti suamimu diusir oleh kaumnya, saya akan berdiri membela dia. Khadijah kan kaget kan, apakah suamiku akan diusir? Maka Warokoh mengatakan, tidak ada seorang pun tokoh yang membawa ajaran baru, hal yang baru seperti suamimu itu, seorang nabi yang tidak mengalami pengusiran. Jadi setiap nabi rasul pasti diusir Pasti oleh mengalami umatnya. pengusiran. Karena memang membawa nilai-nilai baru, hal-hal yang baru, sehingga ada orang atau kelompok yang merasa terusik. Nah, itulah Padahal- maka kemudian yang menjadi kelompok yang menolak dakwah Nabi Sallallahu Jadi tadi Alaihi Wasallam. as-sabiqunal awalun yang menerima dan yang menolak ini termasuk keluarga-keluarga Oh dekat iya, juga ya. keluarga-keluarga dekat, dan kebetulan mereka menjadi tokoh-tokoh besar di masyarakatnya pada zaman itu. Dan mereka pentolan-pentolan kan, sehingga kemudian merasa terusik. Dan inilah yang terjadi, memang resiko berdakwah itu kalau kita lihat di mana saja kan begitu, Mas. Taib. Nah, ini tadi memang dakwah Rasul diprioritaskan awalnya di keluarga inti, kemudian keluarga dekat. Nanti kita akan bahas bagaimana sih dinamikanya Rasul hingga akhirnya dakwahnya ada yang menerima dan ada juga yang banyak pula yang menolak terkait dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV. Nah, Al-Quran dan Rasulullah SAW membawa ajaran itu untuk kemudian meluruskan hal itu semua.